Hello guys, buat kalian generasi kekinian pasti asing mendengar kata ilmu laduni. Begitulah denganku. Nah, dalam video kali ini aku akan membahas apa sih ilmu laduni itu. Setelah kemarin aku bertemu dengan Ibu Eva, yaitu nama samaran ya guys ya, aku samarin, yang telah dikaruniai oleh Allah SWT ilmu laduni setelah melewati proses kehidupan yang panjang dan juga amat meyakinkan. Jadi seperti apa ceritanya? Alangkah baiknya sebelum kita mulai ke ceritanya, kalian subscribe dulu ke channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan setiap gua upload video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share agar aku semakin bersemangat lagi ke depannya. Dan ya, matikan lampunya, siapin kopi dan cemilannya. Kalau sudah siap, mari kita mulai ke ceritanya. Iya, yang pertama penjelasan mengenai ilmu laduni yang akan aku ambil dari beberapa sumber artikel online lalu. Secara bahasa, kata ladun memiliki arti di sisi atau pada, sedangkan secara istilah ladunna iman berarti ilmu dari sisi kami. Jadi ilmu laduni adalah ilmu yang ditemukan di dalam jiwa seseorang yang berasal dari Tuhan tanpa melalui perantara atau dipelajari sebelumnya. Dibandingkan ilmu lain, ilmu laduni menyeratkan sesuatu yang amat spesifik, yaitu kesucian batin, kedekatan dengan sang pemilik ilmu pengetahuan dan restu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Risalah Laduniyah, Iman Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 3 cara untuk memperoleh ilmu laduni. Pertama, anugerah Allah. Dalam kasus pertama ini memang spesial karena ia diperoleh murni dari Tuhan. Artinya dalam konteks ini siapa saja bisa mendapatkan ilmu laduni tanpa memandang apa yang telah dan pernah dibuatnya. Bisa jadi seorang pendosa karena diberikan anugerah, dia lantas mendapatkan hidayah dari Allah. Kemudian dia mendapatkan pengetahuan yang belum pernah dipelajarinya. Namun begitu, karena ini adalah kasus spesial, tentu kita juga tidak bisa menjadikan alasan kita untuk berpangku tangan tanpa usaha sedikit pun. Karena bisa jadi anugerah itu datang justru setelah kita melakukan serangkaian usaha dan penuh kesungguhan melalui jalan riyadah atau latihan, yakin dan melakukan mujahadah dan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Cara kedua ini menggunakan usaha Al-Ghazali. Dalam hal ini mengutip 2 ungkapan yang disebut sebagai hadis Nabi. Pertama, hadis barang siapa menjalankan apa yang ia ketahui, Allah akan berikan ilmu tentang apa yang belum ia ketahui. Jadi syaratnya adalah manfaatkan ilmu. Penekanannya adalah untuk menjalankan ilmu sampai pada level manfaat. Seorang yang memiliki ilmu laduni melalui cara ini adalah mereka yang memanfaatkan ilmu untuk hidup. Oleh sebagian ulama untuk memperkuat kandungan dari hadis di atas, mereka mengutip akhir ayat ke-282 dari surah Al-Baqarah berikut. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Dia mengajarkan kamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Atas dasar hal di atas pula bisa dikatakan bahwa seorang yang memiliki ilmu adalah mereka yang memiliki ciri khusus dan menonjol, yakni sifat hasratnya takut dan kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas juga berkaitan dengan hadis kedua yang dipaparkan oleh Al-Ghazali. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah selama 40 subuh, maka Allah akan menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Artinya salah satu model latihan yang bisa dilakukan dengan mujahadah bagi Al-Ghazali. Seorang yang bisa konsisten ikhlas beramal untuk Allah, maka Allah akan memberikan jalan sehingga yang bersangkutan bisa memperoleh ilmu laduni.
Cara untuk memperoleh ilmu laduni yang ketiga adalah dengan jalan tafakur. Ini adalah jalan normal yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang menginginkannya. Dalam banyak ayat juga dijelaskan oleh Al-Quran tentang perintah untuk al-fakur ini, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Dalam konteks ini, meminjamkan bahasa Fakhruddin Faiz bisa jadi kita hanya baca satu baris, tetapi karena dilakukan dengan seriusan dan kesungguhan, kita justru mendapatkan inspirasi setingkat berhalaman-halaman atau bahkan berjilid-jilid buku. Cara ketiga ini adalah hadiah untuk mereka yang memiliki keseriusan dalam menuntut ilmu, sehingga dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh lain yang memiliki ilmu laduni adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari wali songo yang termasyhur dengan karomah yang dimilikinya. Bahkan beberapa ilmu laduni miliknya sulit dijangkau oleh akal sehat manusia. Ilmu laduni Sunan Kalijaga merupakan ilmu himmah yang melegenda di tanah Jawa. Bahkan beberapa ulama di sana masih mempraktekkan keilmuan tersebut. Adapun beberapa ciri yang dianggap memiliki ilmu laduni adalah mempunyai kepekaan yang tinggi. Ciri pertama dari orang yang punya ilmu laduni adalah orang punya kepekaan tingkat tinggi dan juga intuisi yang tajam. Apabila diharapkan dengan sebuah keadaan, tak jarang mereka sudah memprediksi sesuatu yang akan terjadi dan firasatnya seringkali benar. Riwayat kelahiran berbeda. Ketika sang ibu mengandung orang yang punya ilmu laduni, ibunya cenderung mengalami cobaan besar dalam hidup, namun dibarengi kesabaran yang luar biasa hingga berhasil melewati segalanya. Anehnya, pemilik ilmu laduni justru terkadang merasa tidak punya kemampuan apapun, meski sebenarnya terdapat segudang kelebihan. Mereka juga rendah hati dan tidak pernah pamer karena mereka merasa bahwa kecerdasannya hanya titipan Tuhan dan mereka tetap manusia biasa. Apabila mengetahui sesuatu, mereka tidak akan asal bicara pada semua orang atau memamerkan hal itu. Terakhir, jika seorang terpilih cenderung punya hati nurani yang lebih kuat, meskipun diberkahi otak yang cerdas, mereka akan mengikuti kata hati dibandingkan dengan logika. Nah, jadi itu tadi main plusnya ringkasan singkat mengenai ilmu laduni berdasarkan beberapa artikel online yang sudah aku rangkum. Selanjutnya aku akan membahas kisah perjalanan hidup Bu Eva di video selanjutnya. Jadi sampai sini dulu video kali ini, dan buat kalian yang punya cerita pengalaman horor atau cerita-cerita menarik yang bisa diceritakan, kalian bisa share cerita kalian melalui IG @rputra45. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Semoga kalian bisa tidur nyenyak. Dan ya, bye bye.